Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Kita datang pagi ini di ibadah pertama kita di tahun 2024. Puji nama Tuhan. Secara pribadi saya mengucapkan selamat tahun baru Bapak Ibu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua di tahun yang baru ini. Dan saya ingin sharingkan satu ayat yang semoga bisa menguatkan kita dalam menghadapi tahun kita di tahun 2024 ini. Di Ulangan 31 ayat 6. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, karena musuh-musuhmu, karena permasalahanmu, karena pergumulanmu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Kiranya ayat ini boleh jadi penguat bagi kita untuk menghadapi tahun 2024 ini. Mari Bapak Ibu, saya rindu pagi ini kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia sebagai ucapan syukur kita karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun yang lalu dan memasuki tahun 2024 ini. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa
Haleluya. Dalam hidup kami hanya menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam hidup kami hanya bersyukur kepadamu ya Bapa. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Tidak ada kata-kata yang tepat Tuhan untuk menggambarkan betapa kasih-Nya Tuhan kepada setiap kami, umat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Bapa. Kalau Engkau sudah himpun setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini, kami mau naikkan pujian bagi Engkau ya Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Engkau kerjakan di tahun kemarin. Dan kami percaya ya Bapa, bahwa tahun ini, minggu ini, bulan-bulan yang kami lewati, Engkau tetap Allah yang sama. Engkau akan menyertai, memberkati setiap kami. Biarlah Engkau terus berjalan di depan kami ya Tuhan, agar setiap kami tetap hidup di dalam track-Mu ya Tuhan. Kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh semakin bertumbuh, boleh semakin setia di dalam Tuhan. Untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengambil bagian, kiranya Bapa, kuasa-Mu, hikmat-Mu Bapa memenuhi setiap mereka, sehingga mereka melayani Engkau dengan ketulusan hati. Sehingga apa yang boleh mereka lakukan, mereka kerjakan, semua bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan teruskan pujian penyembahan kami. Kami akan teruskan sorek-sorek kami sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami, Roh Kudus Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sehingga seluruh ruangan ini, seluruh hati kami dipenuhi dengan kuasa dan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang pagi ini datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Pagi hari ini, karena ini tahun baru, saya ingin mengajarkan lagu yang baru untuk Bapak Ibu. Kiranya lagu ini boleh menjadi penguat kita di tahun 2024 ini ya. Judulnya Haleluya, terpujilah Tuhan dari Sound of Praise.
bersama Tuhan, kita tidak perlu ragu karena kita punya Tuhan yang setia. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Saya mengundang Bapak Kinoto untuk memimpin kita dalam perjamuan kudus. Saya mengundang petugas perjamuan dapat maju ke depan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Memberkati perjamuan kudus kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Bukan karena rutinitas, tapi karena kami mengingat cinta-Mu atas setiap kami. Kau menebus kami, bukan dengan harga yang murah, tetapi dengan darah. Pagi hari ini
setiap kami yang menerima perjamuan. Tuhan Suci Kuduskan, ampuni segala kesalahan kami, sehingga perjamuan roti anggur yang kami terima menjadi kekuatan, menjadi berkat bagi kami semua. Setiap kami pagi hari ini siap mengambil anggur dan roti perjamuan pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dibagikan. Di atas kepala kita, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita imani firman Tuhan ini, kita terima roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah cawanmu, demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita imani firman Tuhan ini, kita terima anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan syukurmu, katakan. Bebaskan kami, darah-Mu yang ubahkan kami, sehingga setiap kami telah menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sekarang kehidupan kami, hidup kami baru dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas penebusan-Mu bagi kami. Kami mau hidup semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Untuk adik-adik sekolah minggu, sebelum adik-adik berpindah ke ruang sekolah minggu untuk menjalankan sekolah minggu hari ini, kita doakan dulu ya. Saya mengundang Bapak Joko untuk memberikan doa berkat untuk adik-adik kita sekolah minggu. Yuk anak-anak, bangkit berdiri yuk, berdiri yuk, berdiri. Oke, enak berdiri nak. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, inilah anak-anak-Mu yang masih kecil-kecil ini, anak kesayangan-Mu Tuhan. Sebentar mereka akan menerima berkat firman-Mu melalui para kakak-kakak sekolah minggu, biar Engkau berikan pengertian, supaya mereka sejak dini, mereka mengenal akan kebenaran-Mu, mengenal akan kasih-Mu, dan juga bahkan belajar mengasihi Engkau dan melayani Engkau Tuhan. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus menaungi kalian semua, menyertai hidup kalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalian akan tumbuh menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan, manis di hadapan orang tua, dan menjadi berkat bagi generasi kalian semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dicurahkan, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Gembala. Adik-adik sekolah minggu, selamat mengikuti pendidikannya di sekolah minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Kita mau satukan hati kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Saya percaya, kita semua percaya kita punya Tuhan yang besar, satu-satunya pengharapan kita yang sejati. Amin.
pujian ini menjadi ungkapan iman setiap hati kami anak-anak-Mu Tuhan, bahwa kemenangan ada di pihak kami. Bukan oleh karena kami hebat, bukan oleh karena kami kuat, tapi karena kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang jauh lebih besar dari apapun juga itu, yang sanggup untuk menolong kami untuk menghadapi apapun juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini di tahun baru ini, kami siap untuk mendengarkan pesan-Mu bagi setiap kami semua. Kiranya jemaat-Mu, Engkau yang memberikan hati yang terus merendah untuk menerima ajaran, teguran yang daripada Engkau, supaya setiap kami semuanya boleh selalu terus bertumbuh di dalam segala ke arah Engkau. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang siap untuk diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini adalah minggu pertama di tahun 2024. Seperti kata Ibu Lis tadi, kita sungguh patut bersyukur bahwa kita bisa melewati tahun 2023 kemarin itu semua hanya oleh karena pertolongan Tuhan, oleh pemeliharaan Tuhan, oleh penyertaan Tuhan, dan oleh apa lagi ya? Perlindungannya udah tadi. Ya semua oleh karena kebaikan Tuhan sehingga kita bisa melewati tahun baru ini dengan biasanya tahun baru dengan harapan-harapan yang baru. Nah, pagi hari ini saya mau berbicara tentang pengharapan. Apa sih pengharapan itu? Pengharapan itu adalah, bisa dikatakan pengharapan itu adalah suatu impian, suatu cita-cita, suatu keinginan yang belum terwujud dan sedang dinantikan gitu. Dengan satu harapan bahwa apa yang dirindukan, yang diimpikan, yang dicita-citakan itu pada suatu hari itu akan menjadi suatu kenyataan. Itu loh saudaraku. Sehingga pengharapan itu menjadi suatu seperti motor penggerak bagi kehidupan seseorang. Orang yang memiliki pengharapan, ya, orang yang memiliki pengharapan itu hidupnya akan penuh dengan gairah. Ada sesuatu yang diharapkan, hidupnya penuh gairah, penuh semangat, terus bergerak maju, tidak berhenti. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia percaya akan diraih di depan sana, begitu saudaraku. Sehingga pengharapan itu menjadi suatu motor penggerak yang luar biasa bagi orang-orang yang memiliki pengharapan itu. Tapi sebaliknya, orang yang tidak memiliki pengharapan, saudara, itu seperti orang yang mati sebelum mati begitu. Gimana ya orang mati sebelum mati? Orang yang seperti orang yang sudah mati, tetapi belum mati beneran gitu. Maksudnya gimana Pak? Sekarat? Bukan. Maksudnya hidupnya itu datar gitu. Orang yang nggak punya pengharapan itu hidupnya datar, menyerah pada nasib. Ya udahlah, emang nasib saya seperti ini, wes pasrah wae gitu. Pasrah pada keadaan, pasrah tidak mau lagi berusaha, menyerah, tidak ada gairah. Nah, itulah orang yang tidak memiliki pengharapan. Nah, orang yang terutama orang yang sakit, saudara. Orang yang sakit, kalau dia masih memiliki pengharapan, saudara, maka akan cepat sembuh. Seringkali saya katakan kalau datang besok orang sakit, ayo semangat bro, semangat bu, semangat. Ya. Cepat sembuh, misalkan gini, ada seorang divonis sakit, yang sakit berat gitu, kanker gitu ya, ngeri ya.
tiba-tiba divonis udah stadium 4 begitu. Bagi orang yang memiliki pengharapan, saudara, dia akan bertahan hidup. Mungkin bisa bertahun-tahun, bahkan mengalami kesembuhan. Tetapi orang yang tidak memiliki pengharapan, dikasih tahu dokter sakit, kamu sakit begini, udah pasrah, menyerah, loyo, gak ada harapan, sudah tinggal tunggu waktu tuh. Paling berapa bulan gitu. Tapi kalau yang punya pengharapan bisa bertahun-tahun bahkan bisa sembuh, saudaraku. Contoh ibu saya, kemarin saya pulang kampung, saudara. Tahun baru saya pulang kampung berdua sambil pacaran, berduaan keliling-keliling, saudara. Nengok ibu saya masih ada. Ibu saya dulu waktu kira-kira umur 78 begitu, stroke untuk kedua kali, saudaraku. 78 stroke, nggak bisa jalan. Tapi ibu saya ini punya suatu pengharapan. Dia berkata begini, Gusti Yesus pokoknya saya mau sembuh, karena saya mau mantu cucu saya pada waktu itu begitu. Dan apa yang dilakukan? Ini udah nggak bisa nih, udah nggak bisa jalan nih. Setiap pagi, ibu saya duduk di tempat tidur, goyang-goyangin kaki begini. Terus dilatih terus setiap hari. Kan saya pantau suka telepon gitu. Lalu bertambah lagi belajar berdiri. Udah belajar berdiri, mulai rambatan. Tahu rambatan, saudara ya? Merembet di kasur, terus merembet di tembok, di jalan merayap tembok gitu. Dan betul. Terus mengalami peningkatan dan sembuh. Sekarang umurnya sudah 86, kemarin pulang masih nyuci di kamar mandi, masih nyuci, masih nyapu, masih masak, saudaraku. Bikin kerupuk bahkan. Semangat, saudaraku. Ya. Karena apa? Karena orang yang memiliki semangat gitu. Dan saya percaya di tahun baru ini tentunya kita semua memiliki banyak pengharapan, betul saudara ya? Banyak memiliki pengharapan kan? Ya. Itu baik dan harus, tetapi ada tetapinya. Tetapi kita harus mengerti pengharapan yang sejati yang harus dimiliki oleh orang Kristen itu seperti apa. Nah, pagi hari ini saya ajak untuk kita melihat seperti judul khotbah saya, pengharapan sejati. Boleh tayangin sebentar. Pengharapan sejati. Ya. Ya, ini dia. Sekali lagi, tahun ini kita masing-masing banyak sekali memiliki suatu pengharapan. Tetapi kita harus mengerti pengharapan yang sejati yang harus kita miliki sebagai orang percaya itu apa. Baik, kita mulai dari kitab Ibrani pasal yang 6 ayat 19 dan 20. Oke nak? Ibrani 6, 19 dan 20. Saya baca untuk Bapak Ibu Saudara, saya baca pelan-pelan supaya bisa langsung diserapi. Begini, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Jadi Alkitab menulis bahwa pengharapan itu seperti sauh. Sauh itu apa, saudara? Jangkar. Pengharapan itu seperti sauh atau jangkar yang kuat bagi jiwa kita. Nah, jangkar itu diperlukan. Satu contoh gini. Sebuah kapal di samudra sedang berlayar ya. Kalau kapal di samudra itu paling tidak ada tiga ancaman itu. Satu, ancaman angin badai, seperti murid-murid Tuhan Yesus di danau itu. Kedua, gelombang yang besar. Dan yang ketiga, arus bawah yang deras. Nah, kalau terjadi itu, saudara, maka setiap perahu itu, setiap kapal itu
harus memiliki jangkar. Ketika terjadi itu, buang jangkar ke danau, ke laut, atau ke danau, atau ke laut gitu, saudaraku. Dan ketika kapal itu membuang jangkar ke laut, maka angin besar, gelombang yang besar, arus yang deras itu, dia tidak akan tidak membuat kapal ini bergeser dari tempatnya. Mungkin goyang-goyang, iya goyang-goyang. Tapi tidak terseret. Tetap di situ aja, goyang-goyang biasa. Maka semua kapal harus memiliki namanya jangkar atau sauh. Gitu. Tapi kalau kapal itu tidak memiliki sauh atau jangkar, saudara, yang terjadi apa? Oh, ketika ada badai, ada angin ribut, ada arus yang deras, dia akan ke bawah, akan terumbang-ambing ke bawah, terseret, dan lama-lama tenggelam. Demikian juga hidup kita, saudaraku. Hidup kita di dunia ini, kita ini seperti sedang mengarungi samudera kehidupan. Kan sering ada orang bilang gitu ya, kita mengarungi samudera kehidupan. Gitu. Sama, kita pun juga menghadapi bahaya-bahaya seperti yang kapal yang ada di laut itu. Menghadapi apa itu? Misalkan, menghadapi badai. Badai apa? Oh banyak. Banyak badai yang akan kita hadapi. Ya. Badai apa? Badai persoalan. Badai persoalan rumah tangga, yang sudah rumah tangga. Badai persoalan ekonomi, keuangan, bahkan mungkin badai persoalan kesehatan. Apalagi? Arus deras apa? Arus deras kebudayaan yang dari luar yang masuk ke Indonesia melalui gadget-gadget kita, ya. Arus teknologi, badai teknologi yang tidak bisa terbendung itu, saudaraku. Badai kebudayaan dari luar itu cenderung mereduksi itu apa ya? Menurunkan standar dari moral manusia, saudaraku. Saudara percaya nggak gitu? Budaya dari luar yang tak terbendung itu akan mereduksi atau mengurangi standar moralitas manusia. Nggak percaya, misalkan kalau zaman dulu orang pacaran gitu ya, pegang tangan aja kalau ketahuan malu banyak orang gitu kan. Tapi kita lihat sekarang di mal-mal, di mana-mana orang pacaran, anak pacaran, berpelukan, ciuman, suap-suapan, waduh. Itu dianggap sebagai hal yang biasa. Itu kan menurunkan standar moral. Dulu enggak seperti itu. Anak-anak SMP kalau dulu kan pacaran itu paling ya cinta monyet gitu ya. Kalau yang usia-usia tua tahu dulu ada lagu Cinta Monyet, tahu nggak Pak? Tahu. Ya. Cinta anak ingusan gitu. Pertama surat-suratan. Itu zaman saya, saudara ya. Kalau kita pacaran itu pura-puranya pinjam buku, nanti dipulangin dalamnya diselipin surat gitu. Itu zaman dulu. Tapi sekarang anak SMP pacaran udah manggil papa, mama. Aduh. Anak-anakku, cucu-cucuku jangan ya. Sekolah dulu yang pinter, kuliah dulu yang pinter, cari duit dulu yang pinter, supaya nanti kalau pacaran nggak minta jajan orang tuanya, malu. Mau nraktir pacarnya minta jajan orang tua, waduh gitu loh. Ya. Itulah badai kehidupan, saudaraku. Ada lagi apa lagi? Ada lagi angin apa? Angin pengajaran, saudaraku. Angin pengajaran yang tidak terbendung juga. Di luar sana melalui gadget, melalui di YouTube, di podcast, sangat banyak sekali pengajaran. Ya katakanlah yang sesat gitu. Yang tidak sesuai dengan kebenaran begitu.
Nah, itu akan bisa menyeret kita yang nggak kuat, akan bisa menyeret kita, ya, akan bisa membuat kita bergeser, bahkan menjauh dari Tuhan, dan jiwa kita bisa tenggelam. Itu bisa terjadi. Makanya di dalam kehidupan kita, seperti kapal tadi, kita harus memiliki sau atau jangkar, yaitu apa? Pengharapan. Sangat penting itu, pengharapan itu sangatlah penting, saudaraku. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Yang pertama, 2 pertanyaan. Saya ulang lagi, apakah Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, kakak, anak-anak, cucu, semua di sini, semuanya pada memiliki pengharapan di tahun ini? Amin. Ya, puji Tuhan. Artinya keluarga Oikos ini semuanya hidup di dalam satu semangat yang tinggi. Amin. Yes. Yang kedua, nah ini masalah. Tetapi kemana sauh pengharapan itu saudara lemparkan? Kemana sauh pengharapan saudara itu saudara labuhkan? Kemana sauh pengharapan itu saudara tambatkan? Ini persoalannya. Karena tanpa disadari, sebagian besar orang, termasuk orang-orang percaya seperti kita, tanpa disadari kita ini banyak yang salah melabuhkan sauh pengharapannya. Salah menambatkan sauh pengharapannya. Misalnya, tadi saya katakan, memiliki pengharapan itu baik, banyak pengharapan baik. Misalkan, seseorang memiliki pengharapan di tahun ini gini, wah tahun ini saya berharap usaha saya maju, sehingga saya bisa nabung banyak untuk persiapan kuliah anak-anak saya, untuk persiapan mantu tahun depan juga, seperti gitu ya. Terus mungkin ada juga yang punya pengharapan begini, saya berharap tahun ini saya akan kerja keras supaya saya bisa naik jabatan, nanti naik gaji, supaya saya bisa nyicil kendaraan, nyicil rumah, persiapan untuk menikah juga, misalkan. Atau mungkin ada yang gini, saya berharap penyakit saya tahun ini sembuh tuntas, supaya saya bisa kerja kembali, bisa mengumpulkan uang untuk nanti persiapan di hari tua. Itu bagus enggak, saudara? Bagus, semuanya bagus. Tapi saya katakan, saudara, ini semua ini adalah baik, bagus, tetapi tidak tepat. Kenapa? Karena dengan begitu kita telah menambatkan sauh pengharapan kita ini, rasa aman kita ini kepada siapa, saudara? Dunia. Memiliki pengharapan seperti itu baik dan harus supaya kita punya semangat, tetapi tidak tepat, kurang tepat. Karena tanpa kita sadari, saya ulangi lagi, kita telah menambatkan pengharapan kita, rasa aman kita kepada dunia. Kepada dunia. Ini kalau ibarat kapal itu ya, ibarat kapal di tengah badai melempar sauh, tapi talinya nggak sampai dasar, apa ya? Gantung begitu. Saya pinjam sebentar ya, bentar. Buat contoh nih. Katakanlah sebuah perahu, kapal, membuang sauh, tapi sauhnya gantung begini, jangkarnya kuat banget, tapi gantung begini, saudaraku. Kalau ada alir, ke bawah enggak ini kapal ini? Masih ke bawah. Ada gelombang besar, goyang enggak? Goyang. Ada angin badai, apalagi ke bawah. Ini meskipun jangkarnya itu hebat, tetapi enggak nyampe ini, gantung begini.
kapal bisa keseret dan bisa jatuh tenggelam kebalik juga. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita menambatkan pengharapan keamanan kita kepada dunia, kita tahu dunia itu tidak ada yang pasti, betul nggak? Dunia itu gak ada yang pasti. Siapa yang bisa memastikan bahwa apa yang kita harapkan itu akan terjadi, saudara? Kalau seandainya apa yang kita harapkan ternyata itu tidak tercapai, apa yang terjadi? Kecewa, betul nggak? Ya, ternyata tahun ini kok usaha saya kok nggak seperti yang saya harapkan ya, kok stagnan ya. Ya, tahun ini kok saya nggak jadi naik gaji ya, buru-buru naik gaji. Bulan kemarin aja belum kebayar ini. Misalkan seperti itu. Aduh, kok sakit saya yang saya harapkan semakin sembuh kok semakin parah ya. Kira-kira kalau pengharapannya tidak tercapai seperti itu, apa yang terjadi, saudara? Kecewa. Setelah kecewa apa yang terjadi? Meragukan janji Tuhan. Itu pendeta itu ngomongnya ngomong doang, nggak terjadi dalam hidup saya, buktinya. Akhirnya apa yang terjadi? Kecewa, akhirnya meragukan janji Tuhan, dan akhirnya bisa apa? Bisa dia bergeser, goncang, imannya goncang, jiwanya goncang, bisa terseret. Kalau gitu saya mau coba-coba cari pengharapan yang lain. Lari dari Tuhan, apa yang terjadi? Jiwanya tenggelam. Hati-hati. Orang yang menaruh pengharapannya kepada dunia, yang melemparkan sauhnya kepada dunia, yang mengharapkan keamanannya pada dunia, hati-hati. Siap menghadapi badai dan bisa terseret dan tenggelam. Lalu, itu yang satu lagi, itu yang dikatakan, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 19, kemarin juga dikutip sama Pak Ginoto. 1 Korintus 15 ayat 19, coba. 1 Korintus 15 ayat 19. Nih, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saya catat di sini yang bahasa Indonesia masa kini atau sehari-hari begini. Kalau pengharapan kita kepada Kristus terbatas pada hidup kita di dunia ini saja, katakan gitu, maka dari seluruh umat manusia di dalam dunia ini, kitalah yang paling malang. Wow. Jadi kalau kita melabuhkan pengharapan kita hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani kita, untuk hal-hal dunia, kita menjadi orang yang paling malang di dunia katanya. Lalu pertanyaannya begini, lalu kemana dong Pak? Pengharapan kita harus kemana dong? Jangkar kita harus kita labuhkan kemana, kita tambatkan kemana dong? Nah, mari kita baca sekali lagi ayat yang pertama tadi, Ibrani 6 ayat 19 sampai dengan 20. Ibrani 6, 19 sampai 20 tadi. Saya baca lagi pelan-pelan ya saudara ya. Nanti kita akan tahu. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi apa saudara? Bagi jiwa. Pengharapan itu sauh yang kuat bagi jiwa, bukan bagi tubuh, bukan buat jasmani. Yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Oke. Jadi saudara, supaya jiwa kita aman, kita harus melabuhkan pengharapan kita ke tempat
di mana Yesus saat ini berada, ditulis tadi. Kita harus melabuhkan pengharapan kita di mana Yesus saat ini berada. Ada di mana saudara Yesus sekarang? Ada di mana? Ada di surga. Jadi setiap kita harus melemparkan sau pengharapan kita, menambatkan sau pengharapan kita itu di mana Yesus berada, yaitu di surga, saudara. Wah, itu mah khotbahnya di awang-awang Pak Joko, enggak membumi. Tapi inilah kata firman Tuhan. Inilah kata firman Tuhan, saudara. Dan inilah yang dinamakan pengharapan sejati. Ingat bahwa pengharapan itu adalah sau yang kuat bagi apa tadi? Jiwa, bukan bagi tubuh jasmani kita. Ya. Inilah pengharapan yang sejati. Jadi impian kita yang terutama, cita-cita kita yang terutama, ya, keinginan kita yang utama haruslah ini, bahwa suatu hari nanti saya akan masuk di mana Yesus sekarang ini berada dan saya akan tinggal di sana bersama Yesus selama-lamanya. Itu saudaraku. Itulah pengharapan sejati, itulah yang membuat jiwamu dan jiwaku itu tenang. Yang membuat jiwamu dan jiwaku kuat. Kenapa? Karena kalau kita menambatkan pengharapan kita ke surga, maka hati kita ini juga ada di mana? Di surga, saudaraku. Kalau yang menjadi impian utama kita itu adalah surga, suatu hari nanti saya akan tinggal bersama Yesus di dalam surga. Karena sekarang ini dia sudah mendahului saya ada di sana, firman-Nya tadi. Maka hati kita ada di sana. Hati kita ada di sana. Nah, kalau hati kita ada di surga, saudara, apapun yang terjadi di bumi ini, itu tidak akan terlalu mempengaruhi jiwa kita. Maksudnya gimana? Kalau pengharapan kita di surga, maka mau tahun ini naik jabatan atau tidak, mau usaha tahun ini mau tambah maju atau stagnan, mau hari ini penyakitnya tahun ini sembuh atau tidak, itu tidak terlalu bermasalah. Tidak akan membuat iman kita goyah. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa apa yang kita harapkan itu semuanya hal yang sementara. Suatu kali kita akan tinggal. Jadi cita-cita kita terpenuhi atau tidak, keinginan kita yang di dunia ini tercapai atau tidak, itu tidak terlalu masalah. Itu cuma sementara. Tapi yang terutama yang menenangkan jiwa kita, yang menguatkan jiwa kita, yaitu pengharapan yang pasti bahwa suatu hari nanti, apapun yang terjadi, enggak masalah. Tapi yang pasti, jiwa saya aman dan kuat. Pengharapan saya suatu hari nanti saya akan tinggal bersama Tuhan Yesus di surga karena Dia sudah menantikan saya ada di sana. Amin, saudaraku. Jadi sekali lagi kita harus melabuhkan pengharapan kita ke surga. Hari ini kita semua belajar, saudara. Jangan melabuhkan rasa amanmu kepada dunia, tapi labuhkanlah rasa amanmu itu ke surga. Amin, saudaraku. Siap? Oke, katakanlah semua sudah. Di sini keluarga Kristus semua sudah mengerti hal ini, sudah melabuhkan pengharapannya ke surga. Tapi apakah cukup? Belum. Apalagi, Pak? Apalagi, Pak? Begini, berbicara soal kapal tadi ya, ini kata kapal nih. Terus di bawah sana ada jangkar.
Antara kapal dan jangkar ini ada apa, saudara? Ada apa? Ada tali yang kuat. Sehebat apapun jangkarnya, kalau talinya kagak kuat, putus, nggak ada gunanya. Kapal akan terombang-ambing dan suatu hari tenggelam. Begitu. Demikian juga kita, saudara. Kita sudah, saya sudah menaruhkan pengharapan saya ke surga. Baik, bagus, dan harus seperti itu. Tapi kita harus memiliki tali yang kuat. Tali apa itu? Tali relasi antara kita dengan surga. Kita harus memiliki tali relasi yang kuat antara kita dengan surga. Bagaimana caranya? Berdoa, firman Tuhan mengatakan, Paulus mengatakan, berdoa senantiasa. Berdoa senantiasa itu artinya apa? Kita harus selalu menyadari setiap jam, setiap detik bahwa Allah itu hadir dan saya itu ada di hadirat Allah. Dengan menyadari itu, saudaraku, maka seringkali saya katakan, saudara dan saya tidak akan berani hidup sembrono. Pasti kita akan berusaha untuk menjaga hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Betul nggak, saudara? Berdoa senantiasa, terus sadari dimanapun saudara berada, bahwa Allah itu ada, kita ini ada di dalam hadiratnya. Terus ada pujian, ada penyembahan, ada syukur. Waduh Tuhan terima kasih hari ini. Aduh Tuhan terima kasih. Makan enak banget padahal pakai sambal pagi ini. Enak banget Tuhan, terima kasih Tuhan. Itu ada hubungan yang terus, ada hubungan yang kuat, saudaraku. Melalui baca firman, ya, dengan baca firman, dengan mendengarkan firman itu kita sedang mendengarkan suara Tuhan. Lalu bukan hanya sekedar direnungkan, saudara, bisa renungkan siang dan malam, enggak. Tapi hidupi, jadikan firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar itu menjadi suatu dasar hidup kita sehari-hari. Baru saudara dan saya memiliki tali, relasi yang kuat dengan Tuhan. Maka badai persoalan apapun yang ada di dunia ini, ketika relasi kita kuat, jangkar kita kuat, saudara dan saya tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya waktu pulang kampung kemarin, saya tuh belajar, dapat sesuatu yang baru dari ibu saya, saudaraku. Begini, waktu saya nginep, jam 3 saya keluar kamar mandi. Ketika saya keluar kamar mandi, saya melewati ruang tamu. Ibu saya sudah duduk sudah berdoa. Wih, jam 3 ibu saya sudah berdoa. Terus jam 5 sudah ada suara radio, khotbah, puji-pujian sampai siang. Dan di Solo itu ada radio 24 jam, radio rohani. Jadi sehari-hari ibu saya itu nyetel itu, dari pagi. Terus saya tanya, Bu, aku tadi jam 3 ke kamar mandi, ibu udah doa, emang bangun jam berapa, Bu? Lah aku tiap hari kadang jam 2 bangun, kadang jam 3 bangun. Ya wes kalau udah bangun, ya sudah, saya menghadap Gusti Yesus. Memiliki sauh yang kuat, memiliki tali yang kuat, relasi yang kuat ibu saya. Makanya udah 86 masih seger buger. Tetangga-tetangga katanya suka ada yang nanya, kan ibu saya kan iseng-iseng jualan kelontong itu, saudara. Suka nanya, Mbah Yono ini kok udah sepuh kok masih seger aja ya, masih bisa ini itu ya. Rahasianya apa sih, Bu? Rahasianya apa sih, Mbah? Terus Bu kalau saya manggil Bu ibu bilang apa? Ya aku bilang, aku duwe Gusti Yesus, hatiku tentrem ayem. Ya, saya punya Tuhan Yesus, hatiku tuh tentrem adem, makanya saya sehat, saya seger sampai sekarang, begitu saudaraku. Jadi saudaraku, yang kita pelajari pagi hari ini, di tahun baru ini, jangan kita salah melempar sauh. Kita boleh memiliki pengharapan, cita-cita seperti yang saya sampaikan tadi, boleh. Tetapi jangan sepenuhnya melempar sauh, tapi lemparkanlah semua sauhmu itu kepada surga. Dan
firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini. Tuhan Yesus sendiri mengatakan begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan. Kalau pengharapan kita itu ke surga, lalu kita memiliki tali jangkar, tali salur yang kuat, memiliki hubungan relasi yang kuat, saudaraku, janjinya, ketika kita masih ada di dunia ini, kita dipelihara oleh Tuhan. Kalau kita memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan, maka dengan sendirinya usahamu akan diberkati, pekerjaanmu akan diberkati, daganganmu akan diberkati, dan saudara dan saya akan terpelihara dengan sempurna. Dan ketika nanti batas waktunya selesai, itu yang utama, harapan kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus di langit baru dan bumi baru sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyadari hari demi hari kami harus bertumbuh semakin dewasa. Maka kami siap untuk menerima makanan yang keras, semakin keras. Karena kami menyadari, hamba-Mu menyadari bahwa anak-anak-Mu di dalam keluarga Oikos ini bukan lagi anak-anak yang perlu makanan-makanan ringan ciki, yang seperti enak didengar, tetapi sesungguhnya tidak menyehatkan. Tapi hamba-Mu menyadari bahwa anak-anak-Mu di sini semakin bertumbuh dewasa, mereka memerlukan kebenaran yang sejati, supaya kehendak rencana Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini. Sehingga anak-anak-Mu di tempat ini semakin hari semakin bertumbuh, seperti yang Kau kehendaki, dan menjadi berkat di luar sana, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu pada pagi hari ini menjadi sesuatu yang baru buat kami. Bahwa pengharapan kami bukan hanya kepada dunia ini, tapi pengharapan kami, sauh pengharapan kami, bagi jiwa kami tambatkan hanya di dalam surga, yaitu di mana saat ini Engkau ada di sana. Dan kami akan terus membangun relasi yang semakin kuat dengan Engkau. Dan seperti janji-Mu, kami tidak perlu takut dan khawatir apa yang kami makan, pakai di dunia ini, sebab Engkau mengerti bahwa kami memerlukan semuanya itu. Engkau akan memberikan pada waktunya, akan mencukupi kebutuhan dan keperluan kami, itulah janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya firman-Mu ini terus hidup di dalam setiap kami, dan kami akan hidupi terus dan terus dan terus, sampai setiap kami mengalami suatu perubahan demi perubahan, semakin hari semakin menyerupai Engkau Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti, Engkau layakkan kami semua untuk tinggal bersama dengan Engkau di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Gembala kita Joko Haryono. Kiranya firman yang tadi telah disampaikan boleh menjadi rema dalam hati kita, boleh menjadi kekuatan kita, boleh menjadi pegangan kita di awal tahun 2024 ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Saya mengundang Ibu Rita untuk memimpin kita dalam doa persembahan. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu, kita mau memberi persembahan, kita mau menabur yang terbaik bagi Tuhan. Saya minta dengan hormat kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa pagi hari ini Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan atas pemeliharaanmu sepanjang hidup kami Tuhan. Boleh kami ada sampai pagi ini Tuhan. Engkau Tuhan izinkan kami Tuhan beribadah bersama-sama di tempat ini Tuhan, bersama saudara-saudara kami, keluarga besar kami Tuhan, Oikos ini, semua karena pemeliharaanmu.
karena kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau selalu menegur kami, selalu memperingatkan kami Tuhan, di mana Tuhan kami boleh hidup Tuhan. Di tahun 2024 ini tetap kami berharap, tetap kami bersandar Tuhan, tetap kami berserah Tuhan kepadamu. Karena kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan kami, Engkau adalah sumber pengharapan kami, Engkau adalah sumber sukacita kami Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, keluarga Oikos ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, boleh kami hidupkan Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus semakin hari semakin bertambah-tambah Tuhan, berbuah Tuhan, berakar berbuah Tuhan. Biarlah buahnya Tuhan, berbuah yang manis Tuhan. Di mana mereka berada, mereka boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa Tuhan. Boleh melihat melalui kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman ini tidak akan Engkau lalui dengan sia-sia Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh kami hidupi dalam hidup kami Tuhan. Bukan sebagai pendengar, kami boleh melakukan Tuhan. Boleh kami jalani Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh memberitakan Tuhan bahwa Engkau adalah sumber kehidupan kami. Kami tidak akan takut dan tidak akan khawatir kami punya Tuhan kekuatan yang kuat Tuhan. Pengharapan kami kepadamu tidak akan sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Gembala kami Tuhan. Biarlah Engkau pakai dia Tuhan lebih hari, lebih heran Tuhan. Biarlah urapan-Mu yang baru Tuhan, Engkau selalu nyatakan dalam hidup mereka. Isi hati mereka Tuhan, setiap firman-firman yang diberitakan Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi seluruh keluarga Oikos ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat. Berkati istri, anak-anak mereka, mantu, cucu mereka, keluarga, seluruh keluarga ini Tuhan. Engkau pakai Tuhan untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan di mana mereka berada, mereka boleh menjadi berkat dan jadi teladan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah saat yang terindah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau masih memberi kami kesempatan pagi ini untuk kami menabur dan kami akan memberi yang terbaik Tuhan. Kami akan mempersembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Semua Tuhan hanya untuk hormat dan kemuliaan-Mu Tuhan. Sehingga kami Tuhan, tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau berkati Tuhan Yesus dalam usaha pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, yang benar di hadapan-Mu Tuhan, Engkau berkati Tuhan, cukupi setiap kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini, sehingga mereka dimanapun mereka berada, mereka boleh menjadi berkat Tuhan. Berkati persembahan mereka, mereka akan memberi yang terbaik Tuhan. Engkau suci kuduskan semua persembahan ini sehingga Tuhan Engkau boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini untuk pakai untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kita Tuhan semua yang siap mau memberi yang terbaik, mari kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkan.
Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyimak sejenak pengumuman dari panitia retret. Silakan. Oh, Pak Hendy, silakan. Berdua. Shalom. Shalom semua. Masih ingat apa? Semua ini edar kita ya? Pasti jadi. Ya. Masih ingat ya? Oke. Retret 2024? Pasti jadi. Kurang suaranya ya? Kurang. Retret 2024? Pasti jadi. Ada yang ngomong pasti jadi, harus ikut ya. Mana? Tolong tampilin dong. Kita akan mengadakan retret 2024 di tanggal 29 sampai 31 Maret. Kegiatan yang akan diadakan ada ibadah Jumat Agung, doa pagi, ibadah Paskah, ada game dan door prize. Ya. Biaya pendaftarannya untuk usia 17 tahun ke atas 500.000, 7 tahun sampai 17 tahun 300.000, dan di bawah 7 tahun free. Ya. Batas pembayarannya kita harapin tanggal 18 Februari sudah bisa masuk semua agar kita panitia retret bisa ya persiapan lah untuk retret ya. Kalau terlalu dekat kasihan panitianya. Terus untuk akomodasinya ada bis, makan 3 kali dan snack time. Untuk pendonasi dan lain, Pak Yudi silakan. Oke. Sekali lagi shalom semuanya. Oke. Tadi kayaknya kurang semangat nih. Retret 2024 pasti jadi. Puji Tuhan. Karena ini awal tahun, semangat baru, berkat baru, dan kita mengikut Tuhan dengan semangat. Puji Tuhan. Untuk open donasi bagi yang berbentuk bagi jemaat atau Bapak Ibu semuanya, saudara sekalian yang tergerak hatinya untuk memberikan sebagian berkatnya di awal tahun, boleh mendonasikan berkatnya ke rekening BCA nomornya 8990021 atas nama Karyanto. Dan untuk yang berbentuk barang itu bisa menghubungi saudari Yunita Stella, itu mantan pacar saya. Itu ada nomor teleponnya tertera di 0817-670-8494. Puji Tuhan untuk donasi ini kita juga sudah masuk beberapa dari jemaat. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari awal kita umumkan untuk retret ini, kami dari panitia juga sudah membuka ada untuk memberikan donasi. Ya, mungkin kita dari panitia sudah diawali dengan 1 unit TV buat dopres di retret ya. Kita juga harapin untuk jemaat yang ingin donasi berupa barang, kalau bisa sebelum tanggal 18 Februari juga. Jangan terlalu mepet supaya kita bisa mempersiapkan donasi ini buat dopres apa, game apa gitu ya. Diharapin kerjasamanya, jangan malu-malu untuk donasi ya. Oke? Jangan tunggu waktunya ya. Kalau mau seminggu sekali donasi silakan ya. Jangan ditahan. Oke, masih ada? Ya, terima kasih pengumumannya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon kerjasamanya. Terima kasih Pak Hendy dan Mbak Yudi. Sebelum kita lanjut ke pengumuman yang selanjutnya, saya terlebih dulu ingin mengundang Bapak dan Ibu atau saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah kita pada pagi hari ini untuk bangkit berdiri dulu. Silakan Bapak Ibu. Saya lihat tadi kayaknya di sebelah kanan dan sebelah kiri ada ya. Silakan Bapak Ibu. Oh, puji Tuhan. Selamat datang saudara-saudara, selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di keluarga besar GBI Graha Oikos. Puji Tuhan. Kalau ada kesempatan
kesempatan, silakan bergabung kembali dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami senang sekali bisa menerima Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Terima kasih. Selanjutnya ada pengumuman dari Pak Kinoto, silakan Pak. Bapak Ibu, mohon waktu agak sedikit panjang ibadah kita pada pagi hari ini di awal tahun. Ada beberapa pengumuman. Bapak Ibu, kami mau mengumumkan jemaat-jemaat yang sudah menyelesaikan pelajaran MSK 2. Kita mau berikan sertifikat untuk pasangan Stephen Novi, Yonatan, Melissa, Brian, Jesselyn, dan Kathy. Kemudian ada juga yang sudah menyelesaikan MSK 2 dari Oikos, tadi dari Oikos Pemuda 1, dari Oikos KM 2 juga sudah menyelesaikan MSK 2, seri pelajaran MSK 2. Pasangan Putut dan Wiwit, pasangan Yudi Yunita, pasangan Wawan dan Rensi, pasangan Benny dan Nina, pasangan Hendra dan Sandy, pasangan Hartono dan Evi. Yang namanya dipanggil bisa maju ke depan. Pak Joko dapat memberikan sertifikat dari gereja sebagai bukti jemaat sudah menyelesaikan pendidikan MSK 2. Sertifikatnya disimpan, kalau ada kebutuhan bisa dijadikan jaminan ya. Bapak Ibu yang sedang menyelesaikan buku MSK 1 atau MSK 2 tetap semangat. Kita lihat teman-teman kita, saudara-saudara kita sudah menyelesaikan MSK 2. Jadi yang masih MSK 1 atau MSK 2 belum selesai, selesaikan semua. Sertifikatnya bagus, bisa menjadi semangat setiap kita melihat sertifikat ini bahwa kita sudah menyelesaikan buku MSK 2. Bukan hanya menyelesaikan, tapi apa yang sudah kita pelajari dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sudah diambil fotonya? Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Bapak Ibu, pengumuman kedua di tahun 2024 ini, 2024, gereja ingin mengumumkan ada beberapa perubahan dari kepengurusan gereja, baik yang mengurus oikos atau kelompok sel maupun yang mengurus keperluan-keperluan gereja. Silakan ditampilkan. Bisa ditampilkan. Sambil ditampilkan saya undang maju ke depan Pak Edi dan Bu Lili. Berikut adalah ketua-ketua oikos kita di tahun 2024. Pak Edi dan Bu Lili bisa maju ke depan. Pak Selip, jangan naik dulu. Iya. Pak Selip dan Bu Emi, Pak Lim Ahwe dan Bu Rita, Pak Chandra dan Bu Tati akan menjadi satu kelompok sel di bawah Pak Joko Haryono. Kemudian Pak Putut dan Bu Wiwit, Pak Niko dan Bu Tanti, Bu Junkian, Pak Julius, Bu Siska. Kemudian saya undang juga pasangan Stephen Novi, Jovandi Elsie, Vio Sanjaya, dan Nelly Seratiana. Bapak Ibu yang maju di depan ini adalah ketua-ketua oikos atau ketua-ketua kelompok sel kita di tahun 2024. Ada beberapa yang sudah menjadi ketua oikos di tahun-tahun sebelumnya, tetapi ada beberapa penambahan. Kita menambah beberapa oikos baru sehingga kita terjadi penambahan ketua-ketua oikos. Kemudian Bapak Ibu, selain ketua oikos, pelayan inti di 2024 GBI Geraha Oikos, Pak Edi dan Bu Amuk menjadi koordinator diakonia. Kemudian
Ibu Yunita sebagai Ketua WBI. Kemudian ada Ibu Karina sebagai Koordinator PW Praise and Worship. Ada Ibu Sulistianingdia sebagai Koordinator Ibadah Doa Sabtu. Kemudian ada Melisa sebagai Ketua Sekolah Minggu, Koordinator Sekolah Minggu. Ada Saudari Vio sebagai Koordinator Multimedia dan Kamera. Ada Bapak Putut sebagai Koordinator Sound System. Ada Monica Jesslyn sebagai Koordinator Sosmed dan Publikasi. Ada Ibu Heni Librianti sebagai Koordinator Dekorasi. Ada Ibu Rita Susanti sebagai Koordinator Konsumsi. Bapak Yudi Andreas sebagai Koordinator Pemerhati Jemaat, dan Bapak Hendy Koordinator Perlengkapan, serta Bapak Julius Pailaha sebagai Koordinator Penata Ibadah. Bapak Ibu yang namanya disebut bisa saya undang maju ke depan. Mohon kesediaannya bisa maju ke depan. Bapak Ibu, saya mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang akan melayani kita semua. Melayani Tuhan, melayani kita semua di tempat ini. Di tahun 2024 kita dukung dalam doa, kita dukung supaya pelayanan mereka boleh berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Pak Cecing, Pak Joko, Bu Amuk, Bu Yanti, Bu Sulis, mohon kesediaannya kita berdoa bersama-sama. Pak Joko boleh memimpin. Mari saudaraku kita berdoa untuk saudara kita yang sudah dipilih Tuhan untuk melaksanakan tugas-tugas yang Dia percayakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, ini anak-anak-Mu yang telah Engkau pilih menjadi pengurus-pengurus rumah tangga di GBI Geraha Oikos ini, yang adalah keluarga Kristus, yang Engkau sendiri yang menjadi kepala rumah tangga kami Tuhan. Kami para pengurus-pengurus yang sudah Engkau sendiri tetapkan melalui para penatua ini Tuhan. Engkau berikan suatu semangat melayani, Engkau berikan suatu hikmat marifat yang terus-menerus, pengurapan yang daripada Engkau terus-menerus, supaya setiap anak-anak ini Tuhan dapat melaksanakan sebaik-baiknya dengan kekuatan kemampuan daripada Engkau, sehingga apa yang Engkau percayakan dapat dilaksanakan semuanya dengan hasil yang maksimal ya Tuhan. Dan tentunya semuanya bukan untuk siapa-siapa, tapi semata-mata hanya untuk menyenangkan Tuhan kami, yaitu kepala rumah tangga kami di dalam GBI Geraha Oikos ini, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan segala sesuatu, Engkau yang memperlengkapi mereka pada bagian-bagian mereka masing-masing ya Tuhan. Dengan kekuatan Engkau, hikmat Engkau, pengurapan Engkau, mereka akan dimampukan untuk menjalankan semua tugas itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Allahku. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Tapi sebelumnya kami mau berdoa untuk saudara kami yang hadir, yang telah Engkau kirim di tempat untuk ibadah pertama kali tempat ini. Kami berdoa untuk Ibu Olvi, untuk Bapak Alek, Ibu Reni, dan juga untuk saudara anak-anak muda Geren dan Jeremy. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada satupun yang kebetulan. Kalau mereka hari ini Engkau tuntun ke tempat ini Tuhan, Engkau memiliki suatu rencana bagi mereka masing-masing. Berkati keluarga mereka, berkati yang sekolah, berkati sekolah mereka, yang kuliah, berkati kuliah mereka, yang usaha, berkati usaha mereka, berkati keluarga Pak Alek dan Ibu Reni juga, dan anak-anaknya semuanya Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan yang datang daripada Engkau, dan pemeliharaan yang sempurna yang datang daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini jemaat kasih Tuhan, ibadah sudah selesai. Pulang dengan membawa berkat anugerah yang dari Allah Bapa. Kasih daripada Tuhan Yesus biarlah terus meluap-luap dalam hatimu, sehingga Engkau dimampukan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, dan mengasihi sesama dengan kasih Kristus sendiri. Dan kiranya Roh Kudus terus akan memberikan kepekaan demi kepekaan dalam menuntun hidupmu, dan memberikan kekuatan Engkau tetap hidup di dalam track-nya Tuhan, dan hidup di dalam perkenanan Tuhan. Biar segala berkat ini tercurah atas saudara semuanya, menyertai hidup saudara semuanya, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus berkat dicurahkan kita semua yang diberkati. Terima dengan iman dengan saya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.